kembali bersama kami Saudara di Sapa Kaltim dan masih bersama dua narasumber kami ada Om Iksan dan Tante Yani. Terima kasih masih bersama Sapa Kaltim pagi ini. Tadi di awal Om sudah singgung nih, kayaknya seru banget ya dalam satu kegiatan camping tuh bisa juga join teman-teman dari komunitas lain. Pastinya juga yang uniknya kegiatan apa sih yang sering dilakukan pada saat camping itu Om? Apakah hanya sekedar masang tenda terus ya udah bakar apa istilahnya nyalahin api unggun gitu ya, atau ada lagi kegiatan lain yang sering dilakukan? Kalau selama ini sih kalau kita camping ya rutinitasnya tadi makan, datang, pasang tenda. Nah biasanya setelah itu ada nih yang ngintip-ngintip tenda tetangga. Kan pasti tiap keluarga punya masakan andalan tuh. Itu masih yang belum acara inti ya. Oh ini udah makan di tenda tetangga atau tukaran makanan gitu kan. Ada. Nah kalau di acara intinya sendiri biasanya kalau Anifnya, yang Anif dulu yang camping besar, pasti ada makan bersama. Nah kalau selama ini komunitas apapun yang Anif pasti pakainya kambing guling ya Teh. Jadi dibikin satu tempat gitu, antri makan, jadi makan bersama lah istilahnya. bersama, Itu iya. Siapapun komunitasnya yang punya gawean, mereka yang yang ya, menyediakan. menyiapkan. Tapi Menyiapkan. biasanya kita ada sumbangan tuh dari komunitas lain. Jadi nanti kita juga yang Anif, mereka juga nyumbang. Jadi menunya pasti sama itu. Nah itu makan bersama. Terus kalau untuk anak-anak, anak-anak itu kita habis isa biasanya dibuatkan kegiatannya. Ada games buat anak, jelajah malam gitu kan. Mereka per kelompok. Jadi mereka ada nggak cuma datang ke tenda makan tidur. Adalah kegiatan. Jadi setelah itu ada kegiatan bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya juga. Nah, jadi setiap ya, ada ini family itu masing-masing. ada ya masing-masing namanya ya. Camping family ya. Jadi itu biasanya kita sampai jam 10 kegiatan. Setelah jam 10 itu bebas. Dalam artian bebas, masih ada ngobrol. Kalau bapak-bapak biasanya sih selama ini kita camping ada namanya harga diri ya. Jadi siapa yang nggak tidur sampai pagi itu harga dirinya lebih tinggi gitu kan. Jadi ya ada yang sambil ngobrol bisa begini. Itu berhari-hari ya di harga dirinya biasanya dipertahankan. sih kita camping di long weekend ya. Jadi 2 malam. Sabtu Minggu. Biasanya Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu. Sabtu Jadi Minggu. Jumat sampai Minggu tidak tidur begitu ya Tidur. untuk mempertahankan Tidurnya harga masih diri. di siang nggak mungkin. Jadi cuma di malam itu kadang. Nah biasanya setelah itu besoknya ada senam, terus ada lagi games yang makan bareng lagi. Nah yang paling seru biasanya kalau camping itu kita bikin minuman. Nah kebetulan yang biasa bikin minuman itu saya. Jadi karena saya dari Sulawesi ada minuman khas Saraba. Nah itu kalau malam pas saat camping itu pasti itu. gelasnya ngantri Mbak. Jadi udah mana tendanya Om Iksan, udah pasti taruh meja, gelas itu belum jadi, udah gelasnya udah duluan antri dan ada namanya ini gelasnya siapa gitu. Jadi yang dicari gitu. Menarik Ya, banget. Di teman lain misalnya ada bikin makanan khasnya sendiri ya kita ngantri itu juga di tempat yang itu gitu. Jadi, biasanya ada berapa tenda sih Om? Maksudnya sekali camping dari Jumat sampai Minggu itu kalau berapa kepala keluarga ya? camping bareng bisa sampai 40-50 keluarga. Satu tempat itu ya, 40 Iya, tenda. Satu tenda itu 4 orang. Satu tenda 4 Jadi orang, jadi ratusan bisa orang, jadi rame 200-an. gitu kan. Kalau pas camping akbar bisa Camping sampai akbar, ratusan. tenda bisa. Kalau camping mandiri ya biasanya sih rata-rata 3 sampai 5 itu. 3 sampai 5 tenda. Itu camping mandiri Camping gitu. mandiri. Kalau camping akbarnya ini ya bisa karena dari beberapa komunitas, dari beberapa daerah bisa jadi sampai ratusan tenda ya. Artinya yang mengundang itu pun dia sudah punya schedule gitu ya, rundown acaranya apa yang mau dikasih ke teman-teman. Jauh-jauh hari sebelumnya, jauh sebelum kita camping itu udah ada susunan acaranya seperti ini. Karena kadang juga ada, misalnya nih kalau Agustusan, ya kita temanya di Agustusan. Bikin gamesnya juga ya lomba-lomba kayak di kampung gitu, makan kerupuk, balap karung. Jadi seolah-olah kita di kampung sendiri, tapi itu kampung camping. Jadi kadang juga ada pekan rayanya temanya gitu, kadang juga temanya cosplay gitu, hero-hero, kadang juga baju-baju adat ya.
Ada lah. ngikutin Ngikutin tema momen saat itu gitu. pada saat kita camping gitu. Tapi berarti kalau tadi dikatakan sebulan bisa beberapa kali, jarang di rumah dong berarti. Om dan Tante Ya. sering di hutan begitu ya untuk camping. Kalau di rumah ya Senin sampai Jumatnya itu. Iya. Itu karena Sering. baru pulang, Mbak, baru 1-2 hari. Pekan depan kemana yuk gitu. Jadi Jadi sudah Tidak sudah capek jadi begitu. candu. Tante Yani nggak pernah capek gitu ya, maksudnya bertahun-tahun kegiatannya di luar terus gitu ya. Capeknya itu Senang. terobati. seneng, capek tapi seneng. Mungkin Seneng. karena hobi ya. Iya. Karena hobi. Kalau Jadi sudah ketemu teman-teman atau yang dari luar, apalagi nih yang dari Samarinda, ketemu kan gitu ngobrol, yang capeknya tadi itu nggak sudah terasa sampai hilang. pagi. Ha-ha. Terus kalau kan selama seminggu ini pekerjaan banyak ya. Kebetulan saya kan sama suami sama-sama kerja bareng, jadi hari-hari kan ketemu terus. Kalau pas lagi sumpek camping itu jadi lebih romantis. Kenapa? Karena kita ke toilet aja, diantar ya, terus digandengan kan atau Ini buat pemirsa yang di rumah ya, kalau mau makin romantis rumah tangganya, camping bisa jadi opsi gitu Iya ya. betul, bener banget itu. Jadi ya biasanya di rumah dicuekin, di sana itu pasti diperhatiin lah. Nggak mungkin nggak. Itu tadi Iya. ke toilet aja mesti Udah diantar. diantar, kan Kadang-kadang nggak berani. toiletnya Karena terus pulang sampai rumah diabaikan lagi gitu ya, Iya. sendiri-sendiri gitu ya. Jadi cuma di tempat camping aja apa romantisnya begitu ya Tante. Lanjut. Nanti kalau sudah sumpek lagi Makanya- harus makanya camping lagi. sering-sering camping. Jadi ya Biar- romantisnya lanjut lagi. Gitu. Lanjut lagi. Perasaan yang dirasakan ketika mengunjungi tempat baru tuh apa sih? Kalau dari Om Iksan dan Tante Yani gitu. Kalau saya sih pastinya apa ya, dapat ininya, karena kan kita misalnya nih ke satu tempat ke Berau ya, kita contohkan ke Berau. Di Berau itu pasti pantainya beda sama Balikpapan, airnya jernih, terus sejauh mata memandang itu lautnya biru, terus kita mau lihat ikan yang beragam itu aja nggak perlu snorkeling, dari atas dermaga aja ngelihat ke bawah udah oh beda banget sama Balikpapan gitu kan. Ya udah berarti ada rasa apa ya, ada Karena kepuasan lain, tersendiri. Nah, terus misalnya kita ke Loksado, di Loksado itu kan di sana sungai, Di sini kita nggak ada bisa sungai. rafting bambu di sana. Loksado tuh di daerah Kalimantan Kalimantan Selatan. Selatan. Maaf nih saya bukan orang asli sini. Kalau di sini kan sungainya di Mahakam itu ya paling bisa naiknya boat aja kan tuh. Iya, betul. Tapi kalau di Loksado itu kita bisa rafting bambu kayak di Bandung lah. Jadi ada pengen suasana pulau-pulau yang bagus ya ke Berau. Pengen pegunungan atau sungai larinya ke Loksado sana gitu. Jadi banyak opsi ya, sukanya yang mana bisa ke tempat ini. Jadi udah tahu semua di wilayah Indonesia Raya ini mana yang bagus-bagus camping ini Om sama Tante udah ada gambaran semua berarti ya. Kalau beliau lebih senior, dia udah ke Sulawesi yang jauh-jauh sana itu. Kalau Tante Pernah Yani ke ini Wakatobi ya. Wakatobi. Jadi Wakatobi. saya Sulawesi Tenggara. Sulawesi, oke. kebetulan kami sekeluarga ya ke Wakatobi itu pertama kemana, ke Bau-Bau ya. Bau-bau. Ke Bau-Bau, saya ke Mawasangka, jadi ke pedesaan gitu sih. Di situ pantainya kan juga bagus-bagus. Terus kita nginepnya sih di rumah penduduk gitu yang nggak terpakai gitu. Kita backpackeran sekeluarga. Terus bawa tenda juga. Jadi sewaktu-waktu. Jadi kita kalau pergi kemana-mana itu bawa tenda karena sewaktu-waktu kita butuhkan, kita buka tenda di mana aja gitu. Kadang di masjid, kadang di tempat wisata, dan di mana-mana itu. Jadi selama 3 minggu itu saya keliling ke sana sampai Wakatobi. Jadi kesan yang paling menarik itu di Wakatobi itu ya. Iya, seru sih, seru. Dan di Mawasangka sih sebenarnya. Karena kita berbaur dengan masyarakat di situ. Kita tahu gimana penduduk situ, terutama buat belajar anak-anak ya. Jadi anak-anak itu lebih Belajar budaya juga bisa iya, dibilang. belajar gitu ya. budaya. Jadi anak-anak itu jadi lebih tahu di situ itu mata pencaharian penduduknya apa. Kalau kita nggak sekolah jadinya kayak apa gitu. Jadi karena anak-anak di situ agak susah, sekolah itu susah gitu.
harus biaya sendiri, rata-rata anak-anak kecil pada cari uang, jadi anak-anak bisa. Berarti ikut Jadi berbaur juga dengan penduduk setempat ya? Iya Penduduk betul. lokal, ya. Biasanya begitu. Nah dari sekian banyak tempat camping, kita kan tahu nih Om dan Tante, kalau Kalimantan Timur ini kan orang luar mungkin mikirnya, wah hutan semua nih Kaltim nih kan, pasti mikirnya banyak binatang buas gitu kan, pasti tempat campingnya penuh hutan semua kan, serem gitu ya. Kalau dari orang yang mungkin bukan orang asli sini. Nah kalau di Kaltim, di kota manakah yang potensial banget untuk bisa dilakukan camping gitu? Kalau tadi sudah beberapa disebutkan ya, Berau itu kan masuk Kaltim juga. Ada lagi nggak selain itu? Kalau di Terdekat sini, Balikpapan sendiri banyak. cukup familiar ya. Terdekat di sini ada Lamaru, Pantai Lamaru, di sebelahnya itu ada Watu Beach Watu sekarang. Beach. Watu Beach. Ya, Watu Beach itu untuk bagus, camping yang high class ya, karena Iya. di sana lumayan mahal. lumayan mahal. Watu Beach per Satu orang 100.000 ya. 100.000 untuk Oh camping. itu yang ada rumah-rumahnya itu. Itu buat nenda aja. Oh. Kalau rumah-rumahnya sendiri Bayar sendiri bayar lagi. sendiri. Oh. Nah, kalau untuk Kita sewa tenda di situ juga bayar sendiri. Jadi itu sendiri. cuma masuk orang untuk camping itu 100.000. Di Lamaru juga. Lamaru juga kecuali 100.000. kalau kita komunitas bisa, kalau di atas 50 orang ada Bisa, potongan ada lah potongan, sampai iya. cuman. Tapi berapa 80 ya, 85. 80 bisa. Kalau di Lamaru bisa. Nah, kalau Iya. yang dekat-dekat murah ada di SMK 5, SMK 5 Sosial, itu jalan pantai sosial, sosial, pantai pantai sosial. Jalasena. Di Smekli sih orang kenalnya itu, dia ada yang 25.000 per orang per malam. Itu sudah include toilet sama lampu ya. Jadi cuma tenda memang bawa sendiri gitu. Nah, jauh ke sana Kesana yang lagi banyak itu Teritip, Samboja, Ambalat. Samboja Iya, yang paling banyak. paling enak Kalau Samboja. kalau hutannya di mana? Kalau hutannya? Kalau hutan KRB yang paling dekat. Kebun Raya. Kebun Raya Raya. Balikpapan sama Di dalamnya kan? Di dalamnya Jadi ada. dia ada dibuat camping ground. Oke. Jadi di sana itu bagus ya. Kalau di Kebun Raya Balikpapan dia ada Besar. kayak tanah lapang buat camping ground, rata-rata dipakai untuk anak sekolah. Kalau untuk family gitu ada beberapa spot. Jadi di sana itu ada camping kunang-kunang. Kalau beruntung ya dapat kunang-kunang itu dekat Bisa telaga. Cuma mobil nggak bisa masuk, jadi parkir di luar, nanti kita Jalan. ngedrop aja barang, keluarin lagi mobil. Tapi bisa di atas jam 10 itu udah bisa dapat kunang-kunang. Nah, kalau mau jauh-jauh lagi sedikit ke sana, ke Bukit Bangkirai. Sekarang Budi sudah Budi Park juga Budi bisa. Park juga bisa. Kalau mau ngerasain benar-benar suasana hutan nih, maksudnya yang Bukit tidak Bangkirai. ada Bukit lalu lalang Bangkirai. kendaraan gitu. Bukit Bangkirai. Bangkirai. iya. Itu jangankan kendaraan ya, signal aja agak susah. Tunggu naik ke Iya. Tapi jembatan jalannya udah tol. mulai bagus tuh karena udah Sekarang IKN. Udah karena dia bagus. ya itu kelihatannya ke depannya untuk orang IKN diproyeksikan untuk kayak untuk bikin trekking apa segala macam di sana. Dibagusin sekarang lumayan. Terus jauh-jauh lagi ke sana Samarinda paling air terjun sama sawah ya. Ya. Yang banyak Terjun itu Pinang pantai di Seribu, Samboja, iya. Mbak. Samboja itu banyak apa ya? Kaltim Park, Dari Tanah yang paling Merah. murah itu pantai Tanah Tanah Merah Merah. ya. Tanah Itu Merah paling hanya murah, 10.000 tapi aja. dia, bagus pepohonannya itu yang paling lama ya, kayaknya untuk pantai paling duluan dijadikan tempat aktivitas untuk camping itu Tanjung Harapan itu. pantai Tanjung Harapan. di Tanah Tanah Merah Merah itu. Pantai Merah juga ya, berarti? Tanah Merah. Tanah Tanah Merah, Merah sorry, namanya. Tanah Merah. Nama pantainya Tanjung Harapan. Oke, banyak juga ya. Iya. Di Kaltim khususnya Balikpapan ini banyak bisa dibilang Balikpapan begitu ya. banyak. Balikpapan iya. itu dekat bandaranya udah pantai apa sih namanya? Yang Seraya Lawu udah itu, Bo. iya. Tapi Udah kebanyakan boleh. pantai kalau Pantai, Balikpapan. iya. Kalau hutan bisa ke Hutannya- luar kayak Oh, contoh. ada lagi yang kalau mau coba yang lebih ekstrim di Sungai Wain. Oh, oke, saya tahu itu. Sekarang sih banyak yang trekking, tapi kalau mau apa ya? Camping juga bisa. Suasana malamnya itu lebih menantang ya di Sungai Wain itu. Jadi mau ke toilet lirik dikit ada buaya gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya Itu bukan ekstrim itu, mendatangi. Ya, dia sebenarnya apa ya, di Meminta luar ekstrim. pagar. Cuma kan namanya kita lihat binatang buas kayak gitu loh Iya. sih. Iya, ngeri-ngeri. Tahu-tahu
kawatnya di bawah bisa ada bolongnya gitu. Iya, baik. Tadi sudah banyak disebutkan juga ya kalau setiap tempat camping itu juga ada biaya-biayanya. Artinya ada biaya yang dikeluarkan gitu ya. Betul. Nah, kita harus tahu juga nih selain sewanya apalagi yang dibutuhkan untuk camping. Kita bahas usai jeda, Om dan Tante. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Kaltim.